Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novenia Divina None, NIM 2214201129, semester 3 kelas A4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, dosen pengampu Jili Toar Eskap MKAS. Di sini saya akan membahas tentang home visit berbasis sistem informasi manajemen telenursing. Apa itu telenursing? Telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antar perawat. Telenursing merupakan bagian dari telehealth atau telemedicine dan beberapa bagian terkait dengan aplikasi bidang medis dan non-medis seperti telediagnosis, telekonsultasi, dan telemonitoring. Praktek telenursing dapat diaplikasikan dalam berbagai setting area keperawatan dan dapat berbentuk ambulatory care, call center, home visit telenursing, bagian rawat jalan, dan bagian kegawat daruratan. Telenursing juga dapat digunakan dalam ragam yang sangat bervariasi, meliputi via telepon atau line dan telepon seluler, personal digital assistant, mesin faksimili, internet by email, video dan audio conferencing, teleradio, sistem informasi komputer, bahkan melalui telerobotik. Kita masuk dalam bentuk-bentuk telenursing. Yang pertama, triangle telenursing, call center service, konsultasi melalui secure email, messaging system, konseling melalui hotline service, audio atau video conferencing antara pasien dengan petugas kesehatan atau dengan sesama petugas kesehatan. Discharge planning telenursing, home visit telenursing, dan pengembangan website sebagai pusat informasi dan real-time counseling pada pasien. Home visit telenursing belum dikembangkan secara optimal di Indonesia, apalagi di Provinsi Bengkulu, mengingat Bengkulu adalah area rawan yang berisiko tinggi gempa, longsor, banjir, serta tsunami, karena sepanjang kota Bengkulu dikelilingi oleh pantai, sehingga home visit telenursing ini sangat bermanfaat dan berguna dalam layanan akses kesehatan guna menurunkan angka hospitalisasi yang tidak terencana dan mengurangi stres keluarga. Tujuannya adalah telehealth atau home visit telenursing adalah untuk meningkatkan akses yang lebih komprehensif dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, di mana pasien dengan mudah memberikan kabar tentang kondisi kesehatannya setelah proses pemulihan ataupun saat mula terkena sakitnya kepada perawat yang telah dipercaya dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Hasil dari penelitian ini, tersedianya sistem informasi manajemen berbasis home visit telenursing di Rumah Sakit RSUD Dr. M. Yunus yang bertujuan untuk melakukan monitoring, pendidikan, follow-up, pengkajian, dan pengumpulan data, melakukan intervensi, memberikan dukungan pada keluarga dan perawatan multidisiplin yang inovatif, serta kolaborasi. Terdiri dari 10 menu, diantaranya adalah program login admin telenursing, tampilan menu utama, database pusat data, database vital sign, database riwayat keluarga, database input email, database video mail, database health subcenter atau konsultasi, database pembayaran, database artikel, database berita, dan logout. Kelebihan dari SIM telenursing yaitu hasil penelitian SIM telenursing ini dari hasil telenursing sebelumnya adalah SIM ini menambah menu artikel dan berita yang isinya tentang seputaran kesehatan. Ada juga
kelebihan dari SIM telenursing adalah ia menambah menu konsultasi di mana pasien yang telah menjadi anggota SIM telenursing ini dimanapun bebas berkonsultasi apapun terkait masalah kesehatan ataupun seputar penyakit yang dirasakan pasien maupun keluarga. Berguna juga sebagai tempat untuk konsultasi tentang kesehatan karena pasien akan lebih memilih cara ini dibandingkan dengan datang langsung berkunjung ke fasilitas kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telenursing terdapat 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, sistematika, dan teknikal. Yaitu yang terakhir, hasil penelitian. Terdapat 3 hasil penelitian. Yang pertama, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, dan pengembangan SIM database rumah sakit. Demikian video presentasi saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.